yang membuka fronten ya Bu ya? Iya boleh, saya manut aja. Kayaknya kalau gizi itu biasanya pembimbing 1 ya Bu En ya? Soalnya beda-beda kalau kita Beda. di S1 kedokteran itu penguji 1, ketua penguji. Kita ikuti aturannya gizi. J, kalau di FPIK juga di prodi THP itu penguji pembimbing 2 yang membuka. Beda-beda. Monggo kita bisa mulai mungkin, atau Mbak Reski ya dulu ya, Mbak Reski yang buka dulu gitu ya, kemarin itu kayaknya gitu Bu, yang Mbak siapa namanya Mbak Versina. Santi. Kalau nggak ada pengelola berarti pembimbing 1. Ini kan S2 kan? Iya, Langsung pembimbing S2. 1 aja Bu. Baik, Satu. mari kita, saya buka ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, kalau pejabat itu harus lengkap ya, tapi kalau kita karena ini mungkin selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya pemberian limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan limpahan berkahnya, maka kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul bersama dalam ruangan dalam ruang MS Team untuk melaksanakan ujian tesis saudari Sepsina Reski. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Ibu Profesor Triwinarni Agustini MSc PhD atas kehadirannya dan kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Kemudian juga kepada Ibu Dr. Muflihatul Muniroh MSc Med PhD sebagai penguji 2 yang sudah hadir meskipun belum nampak wajahnya. Sugeng rawuh Bu Dr. Liha. Kemudian juga kepada mitra mitra kerja ya. Ibu Dr. Endang Mahati MSc PhD selaku pembimbing 2 yang sudah juga berkenan hadir meluangkan waktunya pagi ini, dan terima kasih juga kerjasamanya untuk sama-sama membimbing Mbak Reski, Sepsina Reski. Untuk meningkat waktu, marilah kita segera mulai saja, dan Mbak Reski nanti saya persilahkan untuk berdoa dulu, setelah itu memberikan presentasinya selama kurang lebih 10 atau 15 menit kalau di biasanya 15 menit. Baik, saya persilakan Mbak Reski. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Dr. Endang dan juga Dr. atas waktu yang diberikan hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Sudah kelihatan, Bu? Ya. Sudah. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh pemberian minyak ikan patin Pangasius hypothalamus terhadap kadar biomarker inflamasi dan kadar prealbumin pada tikus wistar gizi kurang. Kekurangan gizi merupakan salah satu penyebab kematian pada anak usia di bawah 5 tahun di negara berkembang. Data dari WHO, prevalensi stunting di dunia sebesar 22,2%,
dan di Asia sebesar 55%, sedangkan berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Gizi kurang secara langsung disebabkan oleh adanya penyakit infeksi dan juga asupan yang tidak cukup. Infeksi dapat meningkatkan kejadian gizi kurang dan sebaliknya gizi kurang dapat menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Asupan yang tidak cukup menyebabkan berkurangnya sekresi asam lambung yang menyebabkan jumlah patogen meningkat sehingga mukosa usus terganggu. Pada gangguan pada epitel usus ini ditandai dengan peningkatan level biomarker inflamasi seperti TNF-alpha dan HSCRP, dan keadaan inflamasi ini juga akan mengganggu produksi hormon pertumbuhan yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan. Demikian juga dengan asupan yang tidak cukup menyebabkan cadangan protein di dalam tubuh tidak memadai sehingga sintesis prealbumin ini berkurang dan pada akhirnya juga akan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Ikan patin yaitu Pangasius hippophthalmus merupakan salah satu komoditas ikan yang banyak diminati, harganya relatif murah, mudah dibudidayakan dan produksinya di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari KKP tahun 2018 diketahui bahwa produksi ikan patin nasional meningkat dari tahun 2017 yaitu sebesar 245,75 ribu ton menjadi 492.000 ton pada tahun 2018. Ikan patin ini diketahui merupakan sumber asam lemak tidak jenuh termasuk asam lemak omega 3 yang memiliki manfaat positif bagi kesehatan manusia. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa ikan patin seberat 650 hingga 870 gram mengandung asam lemak tidak jenuh omega 3 sebanyak 1,16 hingga 12,44% yang terdiri dari EPA dan DHA. Asam lemak omega 3 yang terkandung dalam minyak ikan patin ini diketahui memiliki efek antiinflamasi. Penelitian terdahulu melaporkan bahwa suplementasi minyak ikan yang mengandung EPA dan DHA efektif untuk menurunkan kadar biomarker inflamasi. Penelitian yang lain juga melaporkan bahwa pemberian suplemen asam lemak omega 3 dari minyak ikan selama 6 bulan dapat meningkatkan kadar transthyretin plasma pada pasien Alzheimer. Nah, dari latar belakang ini dapat disimpulkan bahwa minyak ikan yang di dalamnya terkandung EPA dan DHA ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi inflamasi pada anak gizi kurang. Inflamasi yang membaik diharapkan dapat meningkatkan penyerapan zat gizi sehingga meningkatkan penyerapan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sehingga anak terhindar dari stunting. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh pemberian minyak ikan patin terhadap kadar HSCRP dan kadar transthyretin pada tikus wistar gizi kurang. Tujuan umum yaitu untuk menganalisis pengaruh pemberian minyak ikan patin terhadap kadar HSCRP dan transthyretin pada tikus wistar gizi kurang. Tujuan khusus yaitu untuk menganalisis perbedaan kadar HSCRP dan transthyretin pada tikus wistar gizi kurang sesudah diintervensi minyak ikan patin dengan variasi dosis 0,020, 0,040, 0,060 ml per 200 gram berat badan dibandingkan dengan kelompok tikus gizi kurang yang tidak mendapat intervensi dan juga dibandingkan dengan tikus normal yang tidak mendapat intervensi. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pengetahuan tentang efektivitas minyak ikan patin dalam memperbaiki kondisi inflamasi. Manfaat praktis yaitu menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan minyak ikan patin dalam penata laksanaan gizi pada anak gizi kurang, dan manfaat umum yaitu sebagai sumber referensi bagi pembaca atau masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk kerangka teori sama dengan yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa gizi kurang ini secara langsung disebabkan oleh adanya penyakit infeksi dan juga asupan yang tidak memadai. Asupan yang tidak memadai ini menyebabkan jumlah sekresi asam lambung yang berkurang sehingga rentan terhadap meningkatnya jumlah patogen yang menyebabkan gangguan pada mukosa usus halus. Adanya gangguan pada mukosa usus ini akan mempengaruhi jumlah penyerapan sehingga kadar prealbumin berkurang dan pada akhirnya akan mempengaruhi status pertumbuhan khususnya pertumbuhan linear yaitu tinggi badan menurut Moore. Kemudian kerentanan mukosa usus ini juga akan menyebabkan infeksi dan menyebabkan meningkatnya kadar biomarker inflamasi. Keadaan inflamasi ini mengganggu produksi hormon pertumbuhan dan juga akan mempengaruhi status pertumbuhan.
ke konsep, yaitu minyak ikan patin ini diharapkan berpengaruh terhadap penurunan kadar HSCRP dan peningkatan kadar prealbumin atau transthyretin. Metode penelitian ini merupakan penelitian through eksperimen dengan desain the randomized post-test only control group design. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan Departemen Gizi Undip dan Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM pada bulan Januari hingga Maret tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 ekor tikus jantan galur wistar yang berumur 4 minggu dan terbagi dalam 5 kelompok, yakni 1 kelompok kontrol normal, 1 kelompok kontrol negatif, dan 3 kelompok perlakuan dengan variasi dosis minyak ikan patin. Dosis pertama 0,020, 0,040, dan dosis ketiga 0,060 ml per 200 gram berat badan per hari. Kriteria inklusi yaitu tikus putih jantan galur wistar berumur 4 minggu, berat badan tidak naik atau berkurang dari berat awal setelah diberi protein pre-diet. Kemudian kriteria eksklusi yaitu tikus tidak mengalami penurunan berat badan setelah pengkondisian pada hari ke-15 dan tikus mengalami cacat fisik. Kriteria drop out apabila tikus mati pada saat penelitian berlangsung. Variabel bebas yaitu minyak ikan patin dengan variasi dosis 0,020, 0,040, dan 0,060 ml per 200 gram berat badan per hari. Dan variabel terikat yaitu kadar HSCRP, kadar prealbumin atau transthyretin, dan berat badan. Definisi operasional yaitu minyak ikan patin adalah hasil ekstraksi minyak ikan patin yang dimurnikan dengan metode modifikasi Hastarini dalam hasil ukurnya dalam mililiter dengan skala data rasio. Kadar HSCRP adalah salah satu protein fase akut yang terdapat dalam serum yang merupakan biomarker yang sensitif untuk mendeteksi reaksi inflamasi akut. Diukur dengan metode ELISA, pengukurannya dilakukan hanya sekali yaitu di akhir penelitian dan hasil ukurnya dalam nanogram per mililiter dengan skala data rasio. Kadar prealbumin adalah protein pengangkut dalam serum yang membawa hormon tiroid tiroksin dan RBP. Juga diukur dengan metode ELISA dan pengukurannya dilakukan sekali yaitu di akhir penelitian dengan hasil ukur dalam nanogram per mililiter dengan skala data rasio. Kemudian variabel berat badan yaitu berat badan tikus yang diukur dengan alat timbangan digital dilakukan setiap minggu mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hasil ukurnya dalam gram dengan skala data rasio. Adapun tahapan dalam penelitian ini, yang pertama pembuatan minyak ikan patin. Pembuatan minyak ikan patin ini terdiri dari ekstraksi minyak kasar dan juga pemurnian minyak. Ekstraksi minyak kasar ini dilakukan dengan menggunakan metode wet rendering atau metode basah, yaitu bahan baku yaitu ikan patin dikukus, kemudian dilakukan pemisahan antara fraksi padat dan cair, dan setelah itu fraksi cair yang diperoleh dilakukan pemurnian dengan cara penambahan bentonit. Kemudian setelah itu dilakukan pemeliharaan hewan coba yang terdiri dari tahap aklimatisasi selama seminggu, dilanjutkan dengan pengkondisian tikus menjadi gizi kurang selama 14 hari, intervensi minyak ikan patin selama 21 hari, dan kemudian pengukuran terhadap variabel yang diteliti dan setelah itu melakukan analisis data. Hasil dan pembahasan untuk analisis karakteristik minyak ikan patin dari tabel ini dapat diketahui bahwa asam lemak bebas dalam minyak ikan patin yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,29%. Nilai ini sesuai dengan standar IPOS, yaitu kurang dari 1,50%. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Panagan dan kawan-kawan yang memperoleh nilai asam lemak bebas sebesar 0,37 hingga 1,95%. Udah sih. Hilang ya? Kok ya hilang ya suaranya. Gangguan nih ya. Gangguan kayaknya ya sinyalnya. Iya betul, berhenti nih. Di sini juga di kantor di rektorat ini baru ada renovasi, jadinya suara mesin. Waduh, gimana ini? Sebentar saya hubungi dulu Iya. Mbak Septinanya. Oke, monggo.
gangguan. Astagfirullah. Tidak menjawab ini. Apa ininya ya? Apa ini Telkomsel ya, Pak ya? Nomornya Telkomsel. Jaringannya mungkin itu. Ya, jaringannya. Posisinya di mana beliau, Mbak Reskinya? Posisi di mana? Tidak di kampus? Oh, Mbak Sepsina. Di kampus sepertinya, Bu Bronte ya. Oh, Ini udah bisa masuk lagi? ya, mudah-mudahan sih biasanya kalau di kampus trouble-nya cepat teratasi. Gizi ya? Iya. Oke. Masuk. Ya, oke. Ada di kampus, Prof, Bu Frontea dan Bu Endang. Ada di kampus, ternyata dikirain di kampus tuh sinyalnya lebih stabil, ternyata tidak juga. Jadi ini mau dicoba masuk ulang katanya. Baik. J, monggo, mohon ditunggu sebentar, J. Ya. Terima kasih. Ya. Halo. Sudah nyambung lagi. Halo. Ya, Mbak Reski. Ya, mohon maaf Ibu, Dok, Prof. Ini Ya, tadi jaringan internetnya ini. Saya lanjut lagi ya, Bu. Ya, silakan lanjut. Untuk analisis karakteristik minyak ikan patin tadi sampai pada angka peroksida. Jadi angka peroksida dari minyak ikan patin yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 9,30 mili-ekivalen per kilogram. Nah, angka ini memang melebihi standar IPOS, namun masih dalam batas wajar yang dapat diterima oleh konsumen, yaitu sebesar 10 hingga 20 mili-ekivalen per kilogram, dan juga masih aman bagi tubuh karena diketahui bahwa angka peroksida ini akan bersifat racun bagi tubuh jika nilainya di atas 100 mili-ekivalen per kilogram. Nilai ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Panagan dan juga hasil penelitian dari Juleka dengan bahan baku yang sama, yaitu daging ikan patin, dan penelitian Juleka menggunakan bahan baku belly flap ikan patin. Perbedaan nilai angka peroksida ini diduga juga karena metode ekstraksi dan bahan baku yang digunakan berbeda. Asam lemak omega 3 yang terkandung dalam minyak ikan patin ini sebesar 8,46% dengan kandungan EPA 2,92% dan DHA sebesar 5,54%. Nilai ini masuk dalam kisaran nilai asam lemak omega 3 pada 8 merek minyak ikan komersil impor yang beredar di pasaran, yakni 1,14 hingga 83,65%. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Panagan yang juga menghasilkan kisaran EPA dan DHA yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu terhadap beberapa jenis minyak ikan air tawar, dapat diketahui bahwa ternyata minyak ikan patin ini memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang paling tinggi, khususnya DHA. Berat badan tikus selama pemberian protein pre-diet. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa berat badan tikus pada kelompok kontrol normal mengalami peningkatan, sedangkan pada kelompok kontrol negatif dan kelompok perlakuan mengalami penurunan. Hal ini karena pada kelompok kontrol normal tikus diberi pakan standar yang mengandung cukup protein, sedangkan pada kelompok yang lainnya diberi pakan protein pre-diet.
yang kandungan proteinnya 0%. Nah, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Chelsea dan kawan-kawan yang juga memperlihatkan penurunan berat badan tikus secara signifikan terjadi pada hari ke-14 setelah diintervensi restriksi makanan 50%. Juga penelitian ini didukung oleh Lutfi dan kawan-kawan yang melaporkan bahwa tikus Wistar yang dikondisikan menjadi gizi kurang dengan pemberian diet rendah protein 5,6% selama 56 hari mengalami penurunan berat badan sebesar 9,5% dari berat awal. Perbedaan berat badan tikus sebelum dan setelah pemberian protein pre-diet. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan uji Wilcoxon, semua kelompok tikus memiliki perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum dan setelah diberi protein pre-diet. Nah, sedangkan berdasarkan uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa sebelum diberi protein pre-diet tidak ada perbedaan yang signifikan antara berat badan antar kelompok ditunjukkan dengan nilai P lebih dari 0,05. Sedangkan setelah pemberian dan pada saat perubahan berat badan sebelum dan setelah pemberian protein pre-diet ada perbedaan yang signifikan antara berat badan antar kelompok dengan nilai alfa kurang dari 0,05. Sedangkan berdasarkan uji Wayne-Whitney dapat diketahui bahwa sesudah pemberian protein pre-diet berat badan pada semua kelompok tikus ini memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol normal. Begitu juga dengan perubahan berat badan pada semua kelompok tikus, yaitu kontrol negatif, perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Berat badan tikus selama intervensi minyak ikan patin. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa berat badan tikus pada kelompok kontrol normal, kelompok perlakuan 3 itu mengalami peningkatan, sedangkan kelompok kontrol negatif mengalami penurunan. Pada kelompok perlakuan 1 dan perlakuan 2 tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Kelompok kontrol normal ini mengalami peningkatan karena pakan standar yang diberikan cukup mengandung protein. Nah, sedangkan pada perlakuan 3 ini walaupun diberikan pakan diet rendah protein, namun mengalami peningkatan berat badan. Kemungkinan disebabkan karena intervensi minyak ikan patin yang diberikan merupakan dosis yang terbesar, di mana diketahui bahwa lemak dalam ikan patin ini menyumbang cukup banyak energi. 1 gram setara dengan 9 kilokalori. Peningkatan berat badan ini juga kemungkinan dipicu karena pada minggu-minggu terakhir asupan meningkat, di mana diketahui bahwa asam lemak omega 3 dapat meningkatkan nafsu makan. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dansmo dan kawan-kawan yang melaporkan bahwa suplementasi minyak ikan selama 3 minggu menghasilkan peningkatan nafsu makan yang signifikan pada subjek dewasa sehat ditandai oleh berkurangnya sensasi kenyang. Si dan kawan-kawan 2017 juga melaporkan bahwa suplementasi omega 3 dapat meningkatkan berat badan pasien anoreksia nervosa. Perbedaan berat badan tikus sebelum dan setelah intervensi minyak ikan patin. Berdasarkan uji Wilcoxon, perbedaan yang signifikan antara berat badan sebelum dan setelah intervensi terlihat pada kelompok kontrol normal, kontrol negatif, dan juga kelompok perlakuan yang ketiga. Sedangkan kelompok perlakuan 1 dan perlakuan 2 ini tidak memperlihatkan perbedaan berat badan yang signifikan. Berdasarkan uji Kruskal-Wallis, berat badan tikus antar kelompok berbeda signifikan baik pada saat sebelum, sesudah, maupun pada perubahan berat badan ditandai dengan nilai P kurang dari 0,05. Sedangkan berdasarkan uji Mann-Whitney, di sini ditunjukkan bahwa semua kelompok berbeda signifikan dengan berat badan pada kelompok kontrol normal. Dan hanya berat badan pada kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2 yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
Perbedaan kadar HSCRP antar kelompok tikus setelah intervensi minyak ikan patin. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa berdasarkan uji ANOPA, kadar HSCRP antar kelompok berbeda secara signifikan, dan dilanjutkan dengan uji post hoc Tomhane di mana diketahui bahwa kadar HSCRP kelompok P1, P2, P3 berbeda signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol normal. Begitu juga dengan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Kadar HSCRP antara kelompok P1, P2, dan P3 berbeda signifikan, namun rata-rata di sini kadar HSCRP pada kelompok P3 secara signifikan lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok P1 maupun P2. Suplementasi minyak ikan dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa suplementasi minyak ikan patin memiliki efek terhadap penurunan kadar CRP. Penelitian terdahulu melaporkan hal yang sama bahwa pemberian suplementasi minyak ikan yang mengandung EPA dan DHA yang efektif untuk menurunkan biomarker inflamasi. Namun, penelitian berbeda dilaporkan oleh Vlog dan Risa yang melaporkan bahwa pemberian suplementasi minyak ikan ini tidak memiliki efek terhadap penurunan kadar biomarker inflamasi. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penelitian tersebut berbeda dengan hipotesis, yaitu dosis yang tidak cukup, jangka waktu intervensi yang kurang panjang, dan juga teknis dalam pelaksanaan penelitian. Adapun mekanisme EPA dan DHA sebagai yang memiliki efek antiinflamasi, yaitu EPA dan DHA ini akan menghambat produksi sitokin proinflamasi melalui pengaktifan reseptor asam lemak omega 3, yaitu GPR120 pada sel makrofag. Berikut perbedaan kadar transtiretin antar kelompok tikus setelah intervensi minyak ikan patin. Dari tabel ini berdasarkan uji one way ANOPA diketahui bahwa kadar transtiretin antar kelompok berbeda signifikan. Berdasarkan uji post hoc Tomhane, kadar transtiretin kelompok P1, P2, dan P3 berbeda signifikan dengan kelompok kontrol normal, namun tidak berbeda signifikan jika dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Dari tabel itu dapat disimpulkan bahwa intervensi minyak ikan patin tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan kadar transtiretin pada tikus gizi kurang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Irving dan juga Puskas yang melaporkan bahwa terjadi peningkatan kadar transtiretin plasma yang signifikan pada pasien Alzheimer setelah mendapat suplementasi asam lemak omega 3 selama 6 bulan, dan terjadi peningkatan transkripsi transtiretin selama 10 kali lipat pada tikus hipokampus setelah mendapat suplementasi asam lemak omega 3 selama 1 bulan. Nah, dalam penelitian ini asam lemak omega 3 tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kadar transtiretin, walaupun berdasarkan teori dikatakan bahwa asam lemak omega 3 dapat menstimulasi transtiretin melalui mekanisme ekspresi gen TTR. Asam lemak omega 3 ini juga diketahui dapat menstimulasi faktor transkripsi spesifik yang mengatur transkripsi transtiretin. Namun diduga hal yang menyebabkan asam lemak ini tidak berpengaruh karena pada saat intervensi selama 3 minggu ini diet yang diberikan tetap merupakan diet rendah protein, di mana diketahui bahwa sintesis TTR di hati itu memerlukan konsentrasi tinggi asam amino esensial, dan TTR ini dapat disintesis hanya ketika persediaan protein mencukupi. Keterbatasan penelitian, tidak ada kelompok pembanding yang diberi intervensi minyak ikan dan pakan cukup protein untuk mengetahui apakah minyak ikan patin ini efektif untuk menaikkan kadar transtiretin. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa minyak ikan patin berpengaruh terhadap penurunan kadar HSCRP tikus wistar gizi kurang. Yang kedua, minyak ikan patin tidak berpengaruh terhadap peningkatan kadar transtiretin tikus wistar gizi kurang. Saran yaitu minyak ikan patin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah kurang gizi pada anak-anak.
Pada penelitian selanjutnya, jangka waktu intervensi minyak ikan patin dan dosis perlu ditambah. Yang ketiga, perlu dilakukan pemeriksaan serum asam amino untuk menilai efektivitas penyerapan protein setelah diberi intervensi minyak ikan patin. Kemudian yang keempat, perlu dilakukan penelitian selanjutnya terkait pengembangan produk pangan yang sesuai dengan bahan baku minyak ikan patin. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Prontea sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinareski. Saya kira presentasi yang sangat menarik dan sesuai juga dengan penelitian, hasil penelitiannya saya kira juga sangat baik ya. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan masukan oleh para penguji dengan harapan nanti dapat kita publikasikan di Jurnal Internasional Trindex Scopus seperti yang sudah disubmit ya, sudah di Jurnal of Farmasi ya Mbak ya? Iya, Bu. Ya, sudah ada beritanya untuk bahwa mereka menerima? Sudah Sampai dikirim saat ya? ini belum. Sampai saat ini belum ada, Bu. Belum ada, hanya sudah dikirim ya? Sudah. Pemberitahuan bahwa mereka sudah menerima email sebelum ada? Sudah. Sudah kan? Sudah. Ya mudah-mudahan nanti ada bisa diterima di sana dan bisa menambah partisipasi kita di dalam ikut serta meningkatkan publikasi di Undip ini. Baik, selanjutnya untuk menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Mbak Reski dan juga untuk memberikan penilaian terhadap penguasaannya. Yang pertama-tama, saya ucapkan dulu selamat datang kepada Ibu Dokter Liha. Kita baru bisa bertatap muka sekarang ini, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, kelihatannya sangat muda, masih fresh PhD-nya. Masa Bu, aduh seneng banget saya dibilang itu. Umurnya kayak anak saya. Langsung nggak terima kayaknya kalau Bu En. Saya jadi merasa tua ini. Baik, terima kasih Bu Liha. Dan selanjutnya saya mohon dengan hormat berkenan Ibu Profesor Triwinari Agustini untuk bisa menyampaikan hal-hal yang bisa menambah pemahaman dan juga untuk saran-saran demi kebaikan hasil penelitian ini. Monggo Prof. Tri, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Prof. Tri, suaranya apa saya aja ya? Iya, saya juga kurang keras. Iya, Prof. Saya mute dulu punya saya biar. Kan badan sudah ya. Halo. Halo, Prof. Tapi mungkin bisa lebih keras lagi, Prof. Suaranya Prof agak kecil, Prof. Iya. Ini kalau di Esteem selalu gitu Ibu saya. Nggak tahu ya, pakai headset kali ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan untuk bisa menguji Mbak Septi ya, Sepsina Reski. Iya. Dan ini merupakan topik yang sangat menarik ya, menurut saya untuk bisa kita kaji bersama dan insya Allah tadi akan dipublish ya di Jurnal Farmasi. Dan mungkin kalau saya boleh usul ini untuk gizi, jadi memang untuk bisa mendapatkan kelulusan memang di gizi itu ada persyaratan ya, tapi kadang-kadang tidak dimunculkan di dalam misalnya di paparan gitu ya, harusnya ada di paparan atau di draft tesisnya gitu ya. Itu bahwa ini sudah disubmit kemana, ke jurnal apa, kemudian itu disampaikan gitu ya, jadi tidak bertanya-tanya. Nah, untuk selanjutnya saya
saya sangat apresiasi terhadap yang sudah dikerjakan oleh Mbak Reski. Saya bertanya dulu nih, mungkin untuk terkait dengan penulisan, ini sudah saya orek-orek ya di draftnya ya, nanti bisa diambil di dekanat FPIK ya Mbak ya, kalau mudah-mudahan sempat gitu ya, tapi saya juga nggak tahu nanti bisa diambil apa tidak, tapi mudah-mudahan bisa mengambil lah. Iya. Soalnya saya nggak dapat ya Mbak ya. Saya kirim di emailnya Prof. Ya. Iya Prof. Ya kemarin sudah kadang saya orek-orek di situ. Ya udah nanti diambil saja atau kalau sempat. Ini di luar Jawa ya atau enggak? Masih di Semarang Prof. Sampai bisa lah. Nanti siang misalnya mau ngambil silakan. Nah kemudian saya bertanya, ini menggunakan ikan patin pangasius hippocampus? Iya Prof. Nah, betul. Karena patin itu banyak sekali, ada 7 ya. Iya. Nah, bahwa itu adalah pangasius hippocampus, itu bahasa Indonesianya apa? Ikan patin siam, Prof. Nah, oke. Tahu ya bahwa atau yakin bahwa itu adalah ikan patin siam? Berdasarkan ciri-cirinya, ciri-ciri yang di ini sama sih, Prof. Dan dari penjualnya juga katanya ini ikan patin siam, karena kami dapat dari penangkaran ikan patin. Ya, maksudnya budidaya kan, dari hasil budidaya. Maka begini, yakin dulu bahwa itu memang ikan patin siam atau pangasius hippocampus, karena ring misalnya tadi sudah dianalisa ya dari kandungan omega 3, EPA maupun DHA-nya. Nah, itu ring dari kandungan ikan patin itu kan memang bervariasi. Ya. Iya. Patin siam itu kalau menurut hasil analisis dari Mbak Reski itu untuk EPA-nya 2,9, DHA-nya adalah 5,54, relatif tinggi nih. Ya artinya bagus gitu ya sebagai sumber omega 3 pada sebuah ransum. Maka saya sekali lagi karena itu ada yang 0,21 atau misalnya 0,95 atau bahkan kurang dari 1%, itu ada juga ya, tapi ini juga makanya kami berharap bahwa konfirmasi dari penggunaan ikan patin siam itu benar harus memang yang dimaksud yaitu pangasius hippocampus tadi gitu. Iya. Dan yang berikutnya kriteria dari minyak ikannya, fish oilnya dari yang sudah diekstrak itu cukup bagus karena sudah mengikuti atau memenuhi standar dari standar fish oil ya gitu ya. Nah, selalu ya PV kok mesti ya dari beberapa ekstrak minyak yang dipakai, mau ikan lele, kemudian ikan yang lain gitu ya. Kemarin beberapa spesies yang sudah pernah dilakukan itu PV kok selalu mesti lebih tinggi dari standarnya gitu ya. Iya. Itu metodenya pakai apa toh Mbak? Untuk asam lemak bebas sama peroksida. Iya, untuk peroksida pakai metode volumetri, titrimetri. Pakai apa? Ini metode ujinya di mana? Di UGM, Prof. Di UGM ya? Lab terpadu UGM. Ya, mengujikan atau melakukan sendiri? Kebetulan saya mengujikan, Prof. Metodenya apa? Dari selebaran yang dikasih dari sana itu metodenya metode AOAC, yaitu volumetri. Ya. Dititrasi dengan larutan untuk yang asam lemak bebas natrium hidroksida. Kemudian untuk yang angka peroksida dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Ya, karena saya yang ini karena misalnya FFA-nya, kemudian indikasi yang lain itu sudah bagus, tapi PV kok mesti selalu lebih tinggi gitu ya.
Makanya ini saya concern terhadap metode yang dipakai gitu ya di sana. Itu di apa? Memang sebagian besar melakukan penelitiannya di IGN ya Mbak ya, untuk teman-teman teknisi. Ya oke, tapi ini nanti mungkin ada metode lain yang lebih akurat gitu ya untuk pengukuran dari bibi gitu. Terus tadi terkait dengan apa namanya hasil ya, karena ini kan dikaitkan omega 3 dengan adanya suatu kasus inflamasi ya, yang itu bisa dideteksi dengan biomarker untuk inflamasi adalah HSCRP dan PCR ya. Nah, dua ini berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, itu pertama saya jangan itu dulu, ke berat badan dulu ya, karena itu yang dimonitor setiap minggu gitu ya. Dan pemberian pakan adalah dengan cara sunde ya Mbak ya? Untuk pemberian pakannya, kalau yang pakan standar itu cuma dimasukkan di ininya Prof. Tapi kalau untuk pemberian intervensi minyak ikan patin itu yang pakai sonde. Tapi kalau ini makanan biasanya cuma dimasukkan di kandang terus mereka dari piringnya itu dimakan. Oh, gitu. Berarti dalam bentuk pelet gitu ya? Iya, pelet, dalam bentuk pelet, Prof. Makanya tadi saya mengatakan bahwa berdasarkan hasil berat badan itu untuk KM dan P3 itu memiliki apa namanya hasil yang meningkat, sementara yang kontrol negatif ya yang turun, kemudian P1 dan P2 itu tidak beda ya, artinya tetap gitu ya berarti. Iya Prof. Relatif tetap gitu, artinya tidak berbeda dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, ini saya tadi mau tanya loh, katanya sonde, tapi kok bisa menghitung bahwa dia terkait dengan asupan gitu. Makanya saya ingin bertanya, itu berarti diukur ya, pakan yang tidak termakan itu akan terlihat di tempat yang terutama yang perlakuan P1 P2 gitu ya. Iya. Jadi dia ada sisa pakannya Prof di situ. Oke. Nah, ini tadi itu dikaitkan dengan keberadaan dari omega 3 terutama untuk kontrol perlakuan kontrol yang dinyatakan standar dan P3 yang cenderung naik, dengan asumsi bahwa di sana ada peningkatan dari appetite gitu ya. Iya, nafsu. Nafsu makan. Kira-kira gimana Mbak itu korelasi antara omega 3 itu dengan nafsu makan? Karena di situ terhitung kan kemarin bahwa ada sisa pakan atau sisa pakan yang tidak masuk. Jadi untuk korelasi asam lemak omega 3 dalam minyak ikan patin terhadap nafsu makan ini mekanismenya melalui regulasi serotonin, di mana asam lemak omega 3 ini berdasarkan penelitian melaporkan bahwa dia dapat mempengaruhi suasana hati, jadi ke otak, dan itu akan mempengaruhi suasana hati sehingga menyebabkan nafsu makannya akan bertambah. Jadi regulasi serotonin yang ada di otak, hormon serotonin yang ada di otak, regulasinya melalui itu, Prof. Oke, ini ada perlakuan 0,02 dan 0,04 ya di P1. Iya. Padahal sama-sama diberikan fish oil kan? Iya. Sementara itu tidak memberikan efek apa-apa terhadap nafsu makan dia, karena dia relatif tidak berubah berat badannya gitu ya. Itu ya hasilnya. Dari sisi berat badan dulu nih saya tanya. Sementara yang 0,06 itu memberikan efek terhadap berat badan.
gram per 100 gram itu memberikan efek terhadap appetite dari si tikus untuk dia meningkatkan nafsu makannya gitu. Halo? Halo? Halo Prof, halo Hai. Prof, mohon maaf. Tadi jaringan saya ini lagi. Gimana Prof? Gini, kan ini P1, P2, P3 semuanya kan dikasih fish oil Minyak sama ya. ikan. Ya, tapi di P1, P2 itu tidak memberikan efek. Sementara yang P3 yaitu yang 0,06 baru dia memberikan efek gitu. Iya Prof. Betul. Berarti di sana ada semacam standar atau mungkin ini kan pengaruh dari suatu pakan atau asupan gitu yang diberikan kepada sebuah organisme atau hewan gitu, hewan coba gitu ya. Itu kan memang pengaruh ya. Iya, Adakah referensi yang mendukung itu bahwa pada konsentrasi tertentu sebuah appetite dari hewan kan biasanya ukurannya ya rata-rata sama lah, barangkali ada yang sama-sama menggunakan Wistar jantan dengan perlakuan mungkin fish oil gitu ya atau omega 3 ada nggak itu? Memang dia memang nggak pengaruh kalau konsentrasinya di bawah 0,6 gitu, 0,06. Untuk yang penelitian terhadap nafsu makan sendiri, Prof, itu saat ini belum ada yang saya baca bahwa yang lebih kecil tidak berpengaruh, tetapi untuk keinflamasi ada dok bahwa semakin besar dosisnya itu efeknya semakin besar. Tapi untuk yang nafsu makan saya belum sempat baca, Prof. Nah iya itu makanya saya di sini juga ingin tahu bahwa bukti dia meninggalkan makanan atau makanannya itu ada nggak bukti bahwa itu Mbak Reski melakukan evaluasi terhadap sisa pakan ditimbang dan seterusnya gitu, ada datanya? Hanya pengamatan saja, Prof. Soalnya pada saat minggu-minggu terakhir itu tuh semuanya mengalami pakannya itu habis, sedangkan pada minggu pertama itu masih bersisa, tapi saya tidak, itu kekurangannya, Prof. Saya tidak timbang, cuma melihat sepintas masih sisa. Itu yang awal-awal malah sisa, tapi Iya. akhir-akhir malah jadi Iya, habis. Prof. Di akhir malah habis. Karena kan ini pengamatan 14 hari gitu ya, itu kan artinya harus yakin betul bahwa itu adalah efek dari peningkatan dari apa namanya dari nafsu makan gitu ya atau appetite-nya. Makanya kita atau saya sendiri tadi juga pertama kan karena nggak tahu kalau itu diberikan dalam bentuk itu, saya pikir atlet itu memang di gitu ya, sehingga kan harusnya masuk semua, tapi kok ada perbedaan berat badan asupan terkait dengan asupan yang tidak sama begitu. Tapi ini sudah dijelaskan, cuman masalahnya adalah bahwa konsentrasi 0,06 baru memberikan efek terhadap appetite dari tikus itu adakah referensi yang mungkin bisa dimasukkan di sana gitu. Jadi ini biar artinya kita mengatakan seperti itu ada dasar atau komparasi dari hasil-hasil penelitian yang lain gitu. Baik. Itu ya, jadi yang terkait dengan berat badan. Ini saya juga karena melihat dari hasilnya. Kemudian yang HSCRP ya, HSCRP itu kan high sensitive C reaktif protein gitu ya. Nah, ini memberikan untuk P1, P2, P3 berbeda nyata dengan KN gitu ya. Dia toh yang pakai pakan standar. Kemudian P3 yang paling tinggi konsentrasinya belum bisa menyamai kondisi KN gitu ya. Iya. Nah, berarti dengan pemberian omega 3 dengan konsentrasi paling tinggi tetap belum bisa mengalahkan KN begitu ya. Iya, Prof. Di mana di sana itu adalah ada kontribusi dari protein sekitar 20% begitu kan? Iya. Pakan normal ya, pakan normal untuk hewan gitu ya. Nah,
ini saya baru mencoba untuk mengganti, artinya sejauh mana penguasaan dari misalnya mungkin nggak bahwa dengan menambah konsentrasi omega 3 ya misalnya lebih dari 0,06 gitu ya, itu bisa karena kan gini, inflamasi itu kan terkait dengan HSCRP ya, karena itu biomarker inflamasi. Ya, oke. Kan pemberian omega 3 hanya memiliki efek anti-inflamasi. Ya kan? Nah, dengan pemberian misalnya konsentrasi yang lebih tinggi misalnya, nanti kalau wah ini kalau gitu sudah diberi ya omega 3 dengan konsentrasi 0,1 misalnya. Apakah hal seperti itu bisa otomatis meningkatkan CRP-nya? Itu pertanyaan pertama. Kalau berdasarkan teori yang saya baca, Prof, omega 3 ini jika ada batas toleransinya, Prof. Jadi jika dia melewati batas toleransi itu malah dia akan menjadi proinflamasi bukan antiinflamasi lagi, Prof. Nah, itu yang menentukan atau yang mempengaruhi apa? Yang menentukan kan mungkin bisa beda ya, artinya bisa berbeda untuk kasus kalau ini kan kasus kurang gizi gitu ya. Nanti ada lagi kasus hipoglikemik misalnya begitu. Nah, ini kira-kira yang berpengaruh apa itu? Kalau misalnya bahwa efek dari asam omega 3 itu bisa berbalik pengaruhnya setelah mencapai pada dosis optimalnya, berarti begitu ya, ada dosis optimal gitu. Kira-kira apa Mbak ya mempengaruhi faktornya? Kemungkinan dari struktur kimianya ya, Prof ya, karena kalau asam lemak ini kan dia rantai panjang dan dia rangkap gitu, Prof. Jadi kayak rentan mengalami oksidasi, Prof. Jadi kalau semakin banyak malah nanti akan menyebabkan itu, Prof, proinflamasi. Berarti kalau dia kualitasnya menurun, dengan kata lain, misalnya FFA-nya sudah naik, PV-nya tambah naik lagi, begitu ya, mungkin. Iya, Prof. Jadi artinya dari kualitinya sudah menurun, maka dia sudah tidak bisa lagi memiliki sifat anti-inflamasi, tapi justru pro, gitu. Iya, Prof. Betul ya? Menurut saya seperti itu, Prof. Mohon di... Karena gini, ini kan biomarker ini kan sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan itu. Misalnya menggunakan CRP untuk mengetahui efek dari adanya inflamasi ya pada ini, kemudian bisa berkurang setelah adanya omega 3 gitu kan. Nah, mekanisme itu kan tidak sesederhana itu kan sebetulnya. Seperti misalnya kasus pada yang TTR tadi. Saya juga ini agak cukup kaget juga ya dengan hasil didapatkan oleh Mbak Reski untuk yang TTR. Karena TTR itu ternyata dia hanya bisa melakukan artinya gini, sintesis daripada TTR itu hanya bisa dikerjakan pada saat ada protein. Iya, pada saat protein tersedia. Nah, makanya di sini kan memang di-free-kan ya. Jadi protein, free protein, artinya free protein, berarti kan nggak ada protein. Malah saya berpikir, loh kenapa kok ngambil TTR sebagai biomarker gitu. Maksudnya, karena ini menjadi kurang inline ya dalam hasil, karena memang nggak ada protein, dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa melakukan sintesis itu. Nah, saya berharap maksudnya ini ada penjelasan dari Mbak
Resti, Mbak Resti, untuk menentukan bahwa TTR itu diambil di dalam apa namanya, sebagai salah satu biomarker untuk inflamasi di sini. Memang bisa TTR itu ini, tapi kondisinya itu nih Mbak, yang saya bertanya di sini adalah karena kondisinya adalah dipriproteinkan gitu untuk dietnya, sehingga saya kok iya ya malah jadi kontradiktif toh, hasilnya kan memang tidak signifikan semua ya. Ya kan, kecuali untuk yang tadi ya, yang KN dengan hasil yang, karena yang K negatif tidak berbeda nyata dengan P1, P2 maupun P3, ya kan? Iya. Tidak, ya, berarti yang tadi berpengaruh hanya yang KN aja ya terhadap perakuan itu ya. Karena itu yang kondisi normal, dia ada proteinnya 20% gitu. Kalau yang lain kan dia semua gitu. Nah, ini saya justru ingin menegaskan kembali kenapa TTR ini dijadikan sebagai salah satu biomarker inflasi di penelitian ini gitu. Coba saya ingin mendengar alasannya aja. Jadi penelitian saya ini alurnya seperti ini Bu. Jadi untuk biomarker inflamasi yang saya ambil itu HSCRP, sedangkan untuk TTR ini untuk menilai keadaan status gizinya. Jadi diharapkan nanti asam lemak omega 3 ini memperbaiki inflamasi di usus dengan diharapkan menurun HSCRP, dan nanti untuk status gizinya karena inflamasi yang sudah membaik di usus ini, jadi bisa memperbaiki penyerapan di usus sehingga protein itu bisa terserap, zat-zat gizi yang masuk bisa terserap. Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan kadar transtiretin. Kadar transtiretin itu sebenarnya status protein di dalam tubuh. Berarti kaitannya dengan status gizi ya? Iya, Prof. Seperti itu. Karena penelitian saya ini sebenarnya untuk mengatasi masalah. Jadi inflamasi yang masih akut belum terlalu parah, karena di gizi kurang itu inflamasinya masih akut. Kecuali kalau sudah sampai di tahap stunting itu sudah inflamasi kronik. Jadi saya untuk mengatasi inflamasinya itu dikasih minyak ikan supaya tidak lebih parah, tidak menjadi stunting. Karena kalau sudah stunting untuk mencapai pertumbuhan itu sudah agak susah, Prof. Sebelum dia jadi stunting, kita atasi dulu dengan pada saat masih di gizi kurang, gitu, Prof. Rencana penelitiannya seperti itu. Nah, artinya dengan mengetahui TTR-nya, gitu. Iya. Jadi, tapi ternyata status proteinnya tidak berubah. Gimana? Iya, Prof. Iya, halo, Prof. Berarti di sini biomarker inflamasinya kalau begitu lebih dominan yang seperti itu ya? Iya, HSCRP, Prof. Oke. Makanya ya, ini akan terlihat ya. Jadi judulnya soalnya ini terhadap kadar biomarker inflamasi ini dan kadar prealbumin. Berarti yang TTR itu sebagai indikasi terhadap gizinya. Iya, Prof, seperti itu. Dan biomarker inflamasi ya. Iya, biomarker inflamasi hanya HSCRP, Prof. Ya. Ini kalau melihat dari judul, soalnya saya kan pikir dua-duanya sebagai biomarker inflamasi. Ya mungkin nanti lebih ini lagi. Nah, maksudnya harus terstate ya di dalam diskusi itu bahwa TTR itu bukan merupakan biomarker inflamasi karena dia memang tidak bisa menggambarkan itu, tapi menggambarkan status gizi, dan TTR lebih bagus daripada albumin gitu ya untuk menggambarkan statusnya gitu. Ini kan representasi dari kondisi atau status protein di dalam tubuh si hewan kita uji gitu ya. Oke. Nanti aja ya Mbak ya, mungkin agak diekspresikan ya di dalam pembahasan itu, sehingga termasuk tadi yang pakan-pakan sisa, kenapa dia
karena kan dugaan itu bisa saja, cuman kita kan harus didasari dengan referensi. Kalau misalnya ada pendukungnya, oh ya penelitian lain mengatakan seperti ini, itu akan bagus banget gitu. Nanti makanya di dalam artikelnya itu kan kalau kita mengatakan sesuatu berbasis pada asumsi-asumsi seperti itu harus ada. Misalnya kita nggak melakukan, tapi ada penelitian lain yang mendukung terhadap hasil yang kamu dapatkan, begitu. Jadi itu akan jauh lebih kuat gitu ya. Jadi tidak mengatakan bahwa oh iya ini ada kaitannya dengan apa namanya appetite gitu ya, misalnya nafsu makan dari si tikus gitu, tapi kan apa yang bisa dibuktikan dari itu. Jadi harus terukur dan harus ada bukti dari misalnya referensi lain yang mendukung gitu. Ya, itu akan kemudian mungkin gini aja, itu beberapa catatan dari saya karena ini kan memang topiknya menarik tapi perlu apa namanya kehati-hatian di dalam menjelaskan gitu, karena jangan sampai misleading, orang mengatakan oh ini ternyata seperti tadi saya biomarker inflamasi tak pikir ya PTR termasuk juga gitu ya, tapi ternyata bukan. Nah ini nanti di dalam apa namanya artikel itu harus secara concise itu bisa dijelaskan begitu ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk revisi penulisan, tipe-tipe dan sebagainya. Ini saya sudah coba untuk coret-coret juga ya di draftnya kemarin yang saya buka. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Reski dan juga para pembimbing ini ya, Bu Dr. Wambea dan juga Bu Dr. Endang. Jadi saya kembalikan itu saja. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Tri atas masukan-masukannya, sangat berharga dan saya sangat apresiasi kepada beliau yang super sibuk tapi dapat meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran dan masukan-masukan untuk pembahasan dan sebagainya. Jadi yang sempat saya catat ini adalah antara lain persyaratan kepakaran Mbak Resti untuk alasan pemilihan jurnal. Jadi saya juga sedang belajar ini kebetulan. Pemilihan jurnal itu kiranya dapat diberikan sedikit catatan gitu ya, bahwa jurnal tadi judulnya adalah karena kita kan dari gizi ya, program studi gizi, tetapi jurnal ini dikaitkan dengan bagaimana tentang about the journal itu ya. Biasanya kan ada tuh di uraian deskripsi tentang the jurnal itu. Jadi nanti kaitannya antara gizi dan farmasi, gitu ya Mbak Resti? Iya Bu. Ya, yang menyebabkan kita memilih jurnal tersebut itu adalah karena kaitan antara gizi dan farmasi. Utamanya tadi ikan juga termasuk di dalamnya, karena kalau tidak salah farmasi itu saya juga kebetulan baru saja publish di situ, tapi yang untuk yang revision Journal of Pharmacy gitu. Jadi yang Q2, kalau ini Q3 ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kalau diskusinya tadi seperti disampaikan oleh Prof. Tri, ada pembandingnya yang sangat support gitu ya, itu nanti mungkin bisa kita naikkan ke yang berikutnya ya. Jadi terus yang kemudian juga mengenai keyakinan terhadap bahan baku. Ikan patin siam ini ciri khasnya apa dibandingkan dengan ikan patin yang lainnya, sehingga kita harus yakin memastikan diri bahwa ini betul-betul ikan patin siam yang ciri khasnya tidak terdapat pada ikan siam yang lainnya. Lalu kemudian tadi ada range untuk EPA dan DHA-nya itu cukup tinggi,
Jadi tidak semua ikan patin siam juga memiliki kandungan EPA dan DHA seperti ikan yang Anda gunakan ini, karena ini ikan budidaya, sehingga nanti ada, kalau kami itu ada ketelusuran bahan baku, ada traceability-nya. Jadi nanti itu pemberian pakannya mungkin memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ada standar mutu yang menjadi tujuan utama dalam tadi budidaya ikan patin sebagai bahan bakunya. Ini juga mungkin nanti dipastikan juga di statementkan bahwa ikan patin yang digunakan sebagai bahan baku dari hasil penelitian ini adalah memang yang qualified, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi yang juga menjadi catatan yang sangat menarik adalah mengenai tadi kriteria ekstrak ini, fish oil-nya yang didapatkan yang menjadi advantage atau menjadi keuntungan pada hasil penelitian ini adalah hasil FFA. Jadi memenuhi standar tadi ya. Ini juga menggembirakan. Namun tadi nilai peroxide value-nya disarankan untuk masih kurang, seharusnya ada comparison-nya, ada pembandingnya yang misalnya sekarang kita berapa, harapannya begitu. Yang lebih baik yang seperti apa. Jadi segala sesuatu hasil itu ada pembandingnya. Kalau kita kurang, misalnya, standarnya orang lain itu bisa 5,6, tapi kita misalnya 5,3, ya tadi ini berapa ini? Saya lupa bahannya apa. Tapi memang masih kurang bagus begitu ya. Ini mengapa? Kemudian ada pembandingnya, yang bagus yang seperti apa? Itu Mbak Reski ya. Ada nggak? Sudah ada ya? Untuk pembandingnya sudah ada dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kalau penelitian ini tuh malah lebih rendah dengan penelitian yang sebelumnya, tapi kalau dibandingkan dengan international fish oil standar memang masih tinggi. Fish oil itu ya, Nah itu tuh juga ada statement yang menguatkan bahwa mungkin perlu apa gitu ya metodenya tadi, ya. Kemudian yang hasil omega 3 ini juga saya senang sekali karena ini berhubungan dengan kondisi saya sekarang juga. Saya tuh kemarin sempat dirawat di RSND karena ada kesalahan konsumsi makan gitu ya. Kemudian terjadi gangguan serotonin gitu ya. Pengaturan serotoninnya terganggu, tapi bukan stunting ya tentu saja. Mungkin saya juga udah stunting nih karena tidak sesuai tinggi dengan berat badannya. Jadi kemudian itu saya banyak mengkonsumsi omega 3 ini sehingga ternyata dapat mempengaruhi suasana hati gitu ya Mbak Reski ya. Wah, saya beruntung sekali ini bisa diberikan kesempatan untuk membimbing Mbak Reski. Saya berterima kasih, semoga bisa tadi ya kami juga memperdalam lagi untuk kita bisa change gitu ya, bisa bertukar pikiran, diskusi dengan Fakultas Kesehatan gizi ini bagus sekali ya. Terus kemudian tadi mengenai biomarker yang PTR tadi ya, yang kemudian Bu Tri. Ini juga nanti judulnya akan kita diskusikan nanti bersama dengan Bu Endang ya. Bu Endang nanti mungkin saya akan berikan kesempatan juga untuk memberikan tanggapan. Kemudian efek tadi appetizing itu memberikan efek terhadap nafsu makan gitu ya. Ini berapa pembandingnya? 0,06, ada enggak penelitian hasil orang lain yang sekitar itu atau sedikit di atas itu? Ini yang belum saya temukan, Bu. Ya, nanti kita cari ya pembandingnya ya, karena itu masukan yang sangat baik dari Prof. Tri dan nanti kemudian sayangnya tadi sisa pakan di awal itu tidak ditimbang ya. Sepertinya dulu saya inginnya ditimbang gitu, tapi mungkin terlupakan gitu.
Baik, ini yang sementara nanti kalau waktunya masih ada kita diskusikan lagi. Saya tidak akan memperpanjang dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Dr. Mulihatul Munirah MSc MD PhD sebagai penguji 2. Ibu Dr. Liha, silahkan. Oke, matur nuwun Bu Frontea. Bu Liha, mohon izin, saya izin pamit sebentar ya. Oh, Memang iya, Prof. tapi nilainya sangat tinggi ya. Prof Tri. Iya, Prof. Makasih, Bu. Monggo, Prof. Matur nuwun. Oke, selamat ya Mbak Sepsina Reski atas pencapaiannya pada hari ini sudah bisa melaksanakan seminar akhir ya, ujian akhir tesisnya. Ini kebetulan sekali ya, tahun lalu itu saya dan Prof Tri itu membimbing mahasiswa juga ya, Samnil dan Anissa. Nanti mungkin bisa dilihat dan mungkin bisa di-refer ya, karena sangat berkaitan sekali. Kemarin juga pemberian minyak ikan patin. Melihatnya itu kalau Samnil itu ke albumin ya, albumin dan faktor imunitas ya. Kita ngecek kita selain albumin itu ngecek status imunnya. Jadi kita lihat IgG, lebih ke IgG dan leukositnya, sedangkan Anissa itu kita lihat growth faktornya ya. Dan gizi buruk, tetapi gizi buruknya itu pada bayi. Jadi intervensinya itu sejak di dalam kandungan gitu. Jadi tapi sebenarnya mirip-mirip. Nah, kalau tadi yang disampaikan, saya jadi langsung ke TTR-nya dulu ya, sebelum ada beberapa catatan yang lain. Nah, transthyretin ini kan prealbumin ya. Nah, iya. Kalau prealbumin sebenarnya kalau yang disampaikan dari Mbak Sepsina tadi pemilihan dari TTR ini kenapa gitu ya, mirip sebenarnya sama yang Prof Tri tanyakan gitu. Nah, tetapi setelah saya baca lagi ya dan disambungkan, jadi nanti mulai dari tujuan dan abstraknya, Mbak Sepsina malah bisa jadi ini bukan suatu keterbatasan penelitian ya, hasil TTR tidak signifikan ini bahkan menjadi kelebihan ya, bisa dijadikan kelebihan oleh Mbak Sepsina. Jadi Mbak Sepsina bisa menonjolkan TTR ini sebagai indikasi bahwa sampel tikus yang dilakukan intervensi rendah diet protein ini, mereka memang diyakini bahwa mereka adalah gizi kurang ya. Gizi kurang. Itu. Jadi TTR itu mengindikasikan itu. Makanya kita walaupun semua dari kontrolnya berarti kontrol negatif ya, yang dia hanya rendah, yang hanya gizi kurang tanpa pemberian minyak ikan patin, dengan yang diberi ikan patin dia tetap TTR ya. Itu menjadi satu kelebihan ya harusnya. Jadi memastikan bahwa memang sampel yang dilakukan itu berada pada status gizi kurang ya, itu pentingnya. Nah, setelah itu kita melihat efek dari pemberian minyak ikan patin ini terhadap faktor inflamasi, yaitu HSCRP-nya. Nah, ternyata HSCRP ini signifikan menurun pada kelompok yang diberikan minyak ikan patin dibandingkan yang tidak. Ini berarti ya mengindikasikan bahwa minyak ikan patin ini efektif dalam menurunkan inflamasi pada kondisi status gizi kurang. Nah, gitu Mbak Sepsina. Jadinya itu akan menjadi istilahnya pembahasan yang sangat menarik sekali. Gitu. Jadi
harusnya memang TTR-nya turun, ya turun. Dia nggak boleh meningkat gitu yang dikasih minyak ikan patin gitu. Nanti jangan-jangan kita nanti jadi membingungkan nih. Jangan-jangan HSCRP-nya bisa turun inflamasinya karena TTR-nya yang meningkat gitu. Nah, kalau ini kita bisa membuktikan bahwa memang si minyak ikan patin ini efektif dalam menurunkan inflamasi dengan biomarker HSCRP pada kondisi yang memang gizi kurang. Kok bisa gizi kurang? Dengan pembuktian bahwa biomarker TTR-nya tetap rendah pada semua kelompok yang memang kita berikan rendah diet protein gitu. Mudeng maksud saya ya Mbak Sepsina ya. Masih dok, saya ngerti. Ya itu ditonjolkan di dalam abstraknya, kemudian conclusion-nya ya, di artikel terutama ya. Nah itu dan bisa disampaikan bahwa ya ini gitu, pada kondisi-kondisi yang memang harus diatasi inflamasi segera pada kondisi gizi kurang, kita bisa melakukan intervensi dengan minyak ikan patin ini. Gitu. Jadi sambil tentunya gizi kurangnya juga di ini gitu ya, di apa sih istilahnya, diintervensi ya, tetap diintervensi dengan perbaikan gizi gitu. Tetapi pada kondisi-kondisi gizi kurang ini sangat menjanjikan dalam jadi kondisi gizi kurang yang mengalami inflamasi, pemberian minyak ikan patin ini sangat menjanjikan gitu ya, terbukti dari hasil penelitiannya. Itu karena saya dari tadi jadi ini ya, jadi membaca ini harusnya benar ya, harusnya benar dan dia harus ada benang merahnya gitu. Nah, terus kemudian lihat-lihat lagi tadi hasilnya Samnil dan Anissa, terus ya tadi ya ternyata memang ini poin penting pada penelitiannya Mbak Sepsina. Oke, kemudian ada pertanyaan saya lagi ya. Tadi hidrogen peroksidanya agak tinggi ya? Iya. Kira-kira ada apa hubungannya? Apakah ada hubungan dengan lokasi tambak ikan patinnya atau makanan maksudnya? Gimana kira-kira? Kalau yang berdasarkan penelitian yang lain, dok, kan ada beberapa juga yang memang selalu lebih tinggi angka peroksida ini daripada asam lemak bebas. Dan penelitian yang saya bandingkan itu yang dilakukan oleh Panagan ini dengan bahan baku yang sama, ikan patin dan dagingnya juga, itu tapi metode ekstraksinya yang berbeda. Kalau di penelitian saya ini ekstraksi basah juga, namun dengan cara dikukus dulu ikan patinnya. Tapi kalau yang Panagan ini dia dengan cara direbus. Jadi kemungkinan karena kadar air kalau dikukus dengan direbus itu, kalau direbus kan kadar airnya lebih tinggi. Jadi kemungkinan proses hidrolisisnya di sini lebih tinggi terjadi, jadi dia berpotensi untuk merusak minyak ini. Yang berpotensi merusak minyaknya berarti yang tinggi hidrogen peroksida harusnya? Iya. Tapi bukannya kita kalau mengukus itu lebih baik ya dibandingkan, atau itu hanya untuk sayur? Saya pernah baca Mbak Sepsina dikukus kan? Iya, dikukus. Tadi referensinya direbus, berarti kan harusnya yang direbus itu dia lebih tinggi. Iya, memang lebih tinggi hasilnya dari kita. Memang lebih tinggi hasilnya. Iya. Oh, oke. Tadi yang pembanding yang lebih rendah itu dengan apa metodenya? Kalau yang lebih rendah, pembandingnya saya malah nggak dapat. Ini tinggi semua, 11 sama 17, sedangkan punya saya kan 9,3. Nah, ini yang penelitian yang saya dapat ini ada 11 sama 17. Oh, oke. Ya, berarti bisa ini ya. Jadi sebenarnya hidrogen peroksidanya ini dia lebih rendah dengan metode preparasi yang dilakukan ini ya. Oke, itu nanti ditampilkan di metodenya ya.
Jadi di metodenya ditampilkan. Jadi misalnya ada peneliti lain yang ingin memeriksa dengan mirip-mirip, ya, dia bisa mengambil metode preparasi minyak ikan patinnya dengan metode ini gitu, yang menghasilkan hidrogen peroksida lebih rendah, ya. Oke, kemudian tadi kan kalau dari berat badannya itu tadi meningkat ya? Iya. Ya, meningkat signifikan. Di perlakuan ketiga. Nah, terutama di perlakuan ketiga. Kira-kira apa yang bisa ini balik lagi ke transterin ya, transtiratin ya. Apa kira-kira ya kalau menurut Mbak Sepsina yang membuat berat badannya bisa meningkat signifikan nih pada P3, tetapi TTR-nya tetap tidak signifikan berbeda. Kenapa? Kalau berat badan itu kan ini dok, berat badan itu langsung bisa terlihat pada saat minggu-minggu terakhir itu asupannya memang pakannya itu mulai dihabiskan. Nah itu terlihat di berat badannya juga. Nah kalau yang transtiratin itu belum naik, itu karena sintesis transtiratin itu di dalam tubuh itu tuh karena memang asupan proteinnya nggak ada gitu, di pakannya itu kan bebas protein dok, free protein. Jadi lalu kira-kira yang bisa meningkatkan berat badannya apa dong? Kalori dari lemaknya. Dari lemaknya si minyak ikan patin. Iya, karena si pakannya itu kalorinya tidak dikurangi, hanya proteinnya saja yang 0%. Tapi walaupun kalau dari kata Pak Yuli, walaupun protein di pakan itu dikatakan 0%, bukan berarti sama sekali tidak ada, karena bahan makanan apapun itu sebenarnya ada proteinnya walaupun itu sangat rendah. Oke, ya, disampaikan ya, karena nanti kan ini peningkatan berat badan juga kita ada hubungannya ya dengan protein. Nah, kemudian untuk kan HSCRP-nya ada perubahan ya. Nah, kira-kira dari pengamatan Mbak Sepsina pada kondisi tikus yang pada penelitian ini, ada kondisi inflamasi yang tergambar nggak pada tikus? Terutama pada yang kelompok K negatif, berarti yang dia rendah protein, yang dia gizi kurang. Ini udah gizi buruk apa masih gizi kurang nih berarti? Kalau perhitungan gizi kurang masih. Ya oke. Ada gambaran kondisi inflamasi yang tampak nggak pada tikus perlakuan, terutama yang tidak diberikan minyak ikan? Secara fisik ya, dok. Ya, gambaran inflamasi. Coba sekarang saya tanya deh, gambaran inflamasi itu apa? Yang kita bisa ini, oh dia sedang mengalami inflamasi. Peradangan, terus kayak ada itu yang kayak bengkak gitu. Kalau dilihat secara kasat mata, kalau segi inflamasinya tidak terlihat, dok. Cuma dari segi keaktifan memang agak, kalau yang tidak diberi intervensi sama sekali memang tidur terus, lemas. Oke. Ya, jadi memang karena tidak melihat suhu ya, tidak ngecek suhu kan? Tidak ngecek suhu, ya sebenarnya bisa dilihat dari keaktifan ya. Jadi keaktifannya seperti apa? Misalnya dia akhirnya tidur terus ya, berkurang keaktifannya dari sebelum dia mengalami gizi kurang ya.
Itu bisa apa namanya, kalau memang memang tampak ya, itu diinikan gitu ya, disampaikan karena ini biomarker untuk inflamasi ya. Jadi otomatis seharusnya ada ini gitu ya, ya mungkin bisa muncul bisa enggak pada kondisi klinis ya, gambaran klinisnya, tetapi misalnya tampak seperti ini ya, paling tidak ada pengurangan keaktifan tikus, itu bisa diceritakan ya. Iya. Ya, oke. Ada hubungan langsung nggak ya kira-kira dari HSCRP ini dengan transthyretin? Saling berpengaruh nggak mereka ini? Iya, berdasarkan teori memang saling berpengaruh, Dok. Jadi pada saat keadaan inflamasi itu sintesis transthyretin itu tidak bisa berkurang. Sintesisnya berkurang. Siapa yang mensintesis TTR? Di hati. Yang menjadi bahan bakunya apa? Protein. Asam amino. Asam amino. Ya, oke. Jadi apa namanya? Walau tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, kalau secara teori memang HSCRP dan TTR ini berhubungan ya harusnya. Jadi harusnya dengan inflamasinya menurun, TTR-nya kan harusnya meningkat ya. Nah, tetapi di sini tidak meningkat, berarti masih masih membuktikan bahwa status pada tikus hewan percobaannya ini memang masih pada status gizi kurang ya. Tetapi menariknya si minyak ikan patin ini masih mampu bekerja dalam menurunkan inflamasi ya dengan biomarker HSCRP. Oke, itu mungkin dari saya, Bu Frontea dan Bu Endang Mahati. Terima kasih atas waktunya. Selamat ya, Sepsina ya. Nanti boleh di-refer, itu kemarin udah accepted sih ya, memang tapi belum keluar. Nanti bisa dilihat, jadi soalnya mirip-mirip ya, dan tadi albumin, jadi albumin meningkat, tetapi memang beda dengan ini ya tujuannya. Jadi setelah dia gizi kurang, kemudian memang akhirnya makanannya kita kasih makanan standar ya. Jadi memang ekstrak proteinnya. Gitu. Oke. Ya, selamat, hasilnya bagus ya menurut saya. Oke, terima kasih Bu Frontea. Terima kasih Ibu Dr. Liha. Wah, sambil kenalan nih ya kita. Nanti habis ini kita bisa diskusi lebih jauh berkaitan dengan rencana penelitian tentang logam. Ini banyak ada renovasi di sini, jadi mungkin suaranya agak terganggu. Saya juga sangat menghargai ini, saya appreciate banyak ini masukan dari Bu Dr. Liha. Tadi antara lain nanti mungkin Bu Dr. Endang yang bisa juga saya beri kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Dan saya hanya beberapa poin saja ini, bahwa tadi fish oil yang efektif sebagai indikator inflamasi pada gizi kurang ini benar-benar benang merah yang sangat penting gitu ya. Jadi ini juga saya gembira sekali bahwa hasil penelitian ini menjadikan sesuatu poin penting, sesuatu advantage, suatu keuntungan bagi kita semua untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama juga untuk saya sendiri ini. Saya sangat senang bisa belajar lebih banyak untuk dikaitkan antara pengetahuan kami dengan pengetahuan gizi. Lalu tadi ada fungsi hidroperoksida. Hidrogen peroksida itu biasanya digunakan untuk pengawetan makanan, tetapi dia juga mudah bereaksi ya menjadi H2O dan O2.
sehingga nanti ada pengaruh dia kalau tidak salah itu mulai 3 menit saja. 3 menit kalau sebelum dalam bentuk H2O2 kan dia toksik ya, berbahaya, tetapi dia pada menit ketiga dan seterusnya itu sudah tidak berpengaruh untuk kerusakan organ manusia karena sudah berubah menjadi bentuk H2 dan O2 ini, H2O dan O2. Ya, ini juga sebetulnya banyak ya yang bisa kita gali untuk kita diskusikan, tetapi mungkin kita juga harus membatasi nanti jurnalnya itu, Mbak Reski. Atau mungkin nanti malah ada jurnal lain ya, dan saya juga senang ini nanti kalau Bu Liha punya penelitian tentang itu, betapa banyak saya bayangkan publikasi yang bisa kita buat gitu ya. Kalau tadinya Bu Liha berniat untuk mengambil sampel di 15 TPI, waduh kita juga publikasinya bisa sangat banyak datanya ini, datanya nggak cukup kita waktu untuk mengolahnya. Tetapi saya hargai sekali sangat semangatnya karena saya juga masih semangat loh walaupun udah nenek-nenek. Jadi senang sekali bisa berteman dengan yang lebih muda. Yang kedua tadi ya ada hubungannya tadi ya antara TTR dan STRP ya, Bu. Nah, ya, transthyretin prealbumin itu dia sebagai tadi ada pembimbingannya yang juga mengenai albumin. Jadi kita ini prealbumin. Saya kira itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita comparekan nanti bisa kita sitasi ya yang teman-teman yang sudah melakukan penelitian tentang albumin. Kemudian tadi mengenai perbedaan antara yang diberikan yang kontrol ya dengan yang diberikan perlakuan, ini dideskripsikan ya, diuraikan, dideskripsikan bagaimana aktivitasnya itu berbeda antara yang diberikan perlakuan dan yang kontrol, misalnya lebih aktif bergerak, kemudian dia berjalan berkeliling, dan kemudian misalnya matanya berbinar-binar atau apa. Saya juga pernah meneliti itu karena untuk pemberian asap cair ini Bu Dokter Liha. Jadi ternyata waktu saya penelitian dengan Ibu Dokter Ratna Dama itu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh tikus Wistar ini dengan perlakuan penambahan asap cair dia bisa lebih aktif, lebih bergairah gitu ya. Jadi dicirikan dari kecemerlangan matanya, dari aktivitas gerak-geraknya itu menjadi gambaran bahwa ada perbedaan yang diberikan perlakuan dengan kurang gizi tadi itu. Mungkin itu yang sempat saya catat yang penting yang akan saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Dan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Endang Mahati MSc PhD untuk menyampaikan sesuatu terhadap tesis dari Mbak Sepsina Reski. Silahkan Ibu. Terima kasih Dr. Endang. Atas waktunya. Pertama-tama mungkin saya ucapkan dulu Mbak Reski akhirnya sudah bisa maju ke tahapan tesis ya. Kemarin juga sudah submit manuskrip ya IGPS. Mungkin nanti akan ada tambahan artikel lagi yang akan kita submit ke jurnal lain. Ya, terima kasih saya ucapkan masukan dari Dr. Liha dan juga tadi kepada Prof. Tri. Masukannya memang cukup membangun, sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Dengan Mbak Reski untuk ditambahkan dan sebagai mungkin ya ini memang terutama untuk TTR tadi, memang ini alasan kami kenapa dulu untuk metode penelitiannya si tikusnya ini kami pertahankan untuk tidak diberikan protein makanan ketika dia sudah berganti dengan setelah proses pembentukan tikus gizi kurangnya kita tetap melanjutkan untuk tikus yang diberikan intervensi ini tetap tidak diberikan protein ya tujuannya untuk untuk melihat apakah betul dengan substitusi atau suplementasi omega 3 ini memang benar-benar ada pengaruhnya atau tidak
terhadap kasus apa istilahnya kondisi inflamasinya. Ya, kalau misalkan dulu saya berpendapat kalau misalkan diberikan protein, begitu selesai gizi kurang, kemudian kita berikan protein tambahan, maka itu akan mengaburkan hasil dari omega 3 ini sendiri, dari minyak ikannya ini. Mungkin nanti Mbak Resi bisa highlight lagi pada pembahasan berkaitan dengan kondisi yang ada di penelitian ini. Terima kasih Bu Liha. Mungkin nanti kami akan membaca lagi hasil penelitian dari mahasiswanya Bu Liha, dan bisa disitasi kalau sudah ada e-pressnya, mungkin bisa nanti masuk ke referensi. Ya, saya rasa Mbak Resi ini cukup rajin ketika proses pembimbingan, dia juga sangat aktif dan mampu menerjemahkan apa yang saya masukan dari saya, ya. Beliau Mbak Resi ini cukup aktif dan saya rasa saya sangat puas bisa membimbing Mbak Resi sampai ke tahapan ini. Nanti segala masukannya akan kami perbaiki kembali di draft tesis maupun di artikel jurnalnya. Terima kasih Bu Liha, terima kasih Bu Frontea. Kita akan bekerja sama lagi untuk memperbaiki tesisnya Mbak Resi. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Dr. Endang Mahati, MSc PhD, atas semua tadi kerjasama yang sangat baik, dan juga kepada para penguji, Ibu Profesor Triwinarni dan Ibu Dr. Endang, Bu Liha. Jadi insya Allah nanti kita bisa sama-sama perbaiki ya Bu Endang. Dan juga nanti ini ada kemarin kalau tidak salah yang dari Mbak Reski, nanti maksud saya gini, nanti autornya itu kita ada berapa dari banyak juga ya dari yang akan disampaikan. Maksud saya begini, saya malah senang karena gini, kita ini kan masih punya kewajiban untuk bisa meningkatkan publikasi internasional untuk pemeringkatan ranking ya. Kalau tidak salah itu ranking di yang paling tinggi itu untuk mencapai world class university itu masih kalau tidak salah ya, itu di ekonomi ranking ke 600 sekian, sedangkan kita di science and technology termasuk juga kedokteran saya kira ya, di ilmu pas eksakta ini kita masih dalam 800 besar dunia, sehingga kemudian yang lain masih di atas 1000. Jadi tugas kita juga untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian ranking untuk publikasi internasional supaya bisa kita masuk 500 dunia. Cita-citanya Undip. Begitu ya. Jadi nanti saya kemarin juga dirawat di RSND itu 4 jam karena ada kolik Bu perut. Yang memeriksa itu kemudian dokter siapa ya yang ada publikasinya bareng kita? Dokter Parmaditya Bu. Parmaditya ya di Frontea. Oh mungkin ya. Ya Dokter Parmanya cerita. Oh iya, saya senang sekali katanya. Oh Ibu Frontea, langsung beliau menghampiri langsung. Oh kita nulis bersama Bu, saya juga penelitian dengan Mbak Reski. Aduh terima kasih Dok, saya sakit banget Dok, tolong Dok. Ya, saya Bu Frontea karena Mbak Reski ini kemarin untuk penelitiannya kami ikutkan di hibah di FK, jadi sebagai pertanggungjawaban untuk itu memang semua anggota yang terlibat dalam hibah penelitian itu harus masuk ke dalam publikasi dari hasil penelitian penelitiannya Mbak Reski. Jadi kemarin untuk yang submission di IGPPS memang dimasukkan semua untuk pertanggungjawaban hibah, salah satunya Bu Frontea. Ya, terima kasih banyak Bu Endang. Nanti saya jadi semangat kan. Nanti kan kalau semakin banyak yang yang autornya, jadi nanti kita akan semakin banyak juga peningkatan personal yang sudah publish ke Scopus Index Journal. Begitu saya kira ini Prof. Tri masih belum bergabung, mungkin beliau sangat sibuk, banyak kegiatan, jadi
Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan sekian untuk acara ujian hari ini, dan saya aturkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada utamanya para penguji, Prof. Tri dan Bu Dr. Liha, dan juga apresiasi juga. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita masih bisa bekerja sama lagi untuk penelitian dan pembimbingan ini. Saya cukupkan sekian. Saya kira kalau di FPIK itu ada kesepakatan bahwa Mbak Reski ini meskipun nanti menunggu ya, harus menunggu nilai yang masuk, tetapi kita sepakat bahwa apa yang dilakukan Mbak Reski ini sudah baik dan bisa diterima untuk dinyatakan tidak perlu diulang lagi penelitiannya atau ada hal-hal yang data-data yang kurang kiranya tidak ada lagi ya. Sudah cukup ya Bu Endang ya. Kalau begitu saya sampun ya. Mbak Reski mohon nanti segera diperbaiki masukan-masukannya, nanti saya dan Bu Endang siap membantu untuk bisa revisi juga dan memastikan bahwa semua yang diberikan masukan dari penguji sudah diperbaiki. Demikian saya kira dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian tesis ini ya. Ujian tesis atas nama Saudari Sepsina Reski Sardana Gizi pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 pukul 9 sampai pukul 11 saya nyatakan selesai dan ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dalam memimpin sidang ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Frontea. Sampai jumpa di kolaborasi riset kita ya. Monggo. Ya. Saya minta maaf mohon bimbingannya ya Bu ya, soalnya masih awam sekali. Sama-sama saya juga belajar nanti. Selamat ya Mbak Sepsina. Selamat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bu En. Selamat ku pembimbing. Assalamualaikum. Oke, izin live ya. Iya, Dok. Tunggu dulu, belum di stop. Kan udah semua. Selamat. Ini di stop kan? Kayak gini? Ya. Ya. Udah ini. Udah.